بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita melanjutkan kajian kita yang sebelum zuhur. Pada bagian kedua ini pada awal tahun Hijriah tahun lalu, dalam sebuah perjalanan pulang dari kota Temanggung menuju ke Jawa Timur, kebetulan saya melewati jalan dari arah Muntilan itu ke atas sampai melewati jalan yang memisah antara dua gunung besar, Merapi dan Gunung Lawu atau Merbabu. Merbabu mungkin ya. Merbabu atau Lawu? Merbabu. Nah, pada waktu itu malam hari sampai di tempat itu setelah usai sholat Isya, tiba-tiba saya menyaksikan banyak orang, ribuan orang berjalan naik di desa Selo atau kecamatan Selo, saya nggak tahu, pokok namanya Selo. Kabupaten Boyolali, dari arah utara Gunung Merapi. Waktu itu saya nggak tahu nih ada apa ini. Cuma ingat-ingat ini tanggal 1 Muharram. Atau diistilahkan dengan apa? 1 Syuro. Sudah. Wah, ribuan muda-mudi, tua, muda, besar, kecil. Macam-macam orang. Ada yang berjalan, ada yang naik motor, ada. Disertai tentunya dengan berbagai kemaksiatan yang dimanfaatkan oleh ahlul ma'asi, ahli kemaksiatan. Macam-macam sudah. Subhanallah, berjalan waktu hampir setahun ini, 10 bulanan lebih. Tadi pagi saya membaca di salah satu media ini yang sampai kepada saya bahwa ternyata disebutkan persis tanggalnya dan tempatnya. Itu adalah acara yang diistilahkan dengan istilah syar'i, sekarang ini mulai dirubah-rubah ya, dengan sedekah gunung. Sedekah gunung, begitu namanya di sini. Dan disebutkan bahwa ini adalah ritual yang diadakan setiap tahun dengan melarung, menyajikan 1 kepala kerbau dan sesaji yang lainnya ke kawah di puncak Gunung Merapi. Tujuan dari kegiatan ini, ritual ini, adat istiadat ini, adalah agar mereka terhindar dari bencana gunung paling aktif di Indonesia. Dan Indonesia itu punya lautan paling aktif juga sebenarnya. Jadi serba aktif. Panas. Semuanya pada panas ini, pada nggak terima ini. Pada makhluk-makhluk yang namanya manusia ini. Nah. Ya subhanallah, ya subhanallah. Subhanallah amma yasifun. Wa subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala amalan kesyirikan atau perbuatan yang dengan Allah disekutukan,
jadikan tandingan untuknya. Siapa yang menunjukkan Islam yang mana, Quran yang mana, Nabi yang mana yang mengajarkan cara seperti ini? Saya berbicara kepada umat Islam yang cinta Islam. Saya berbicara untuk saudara saya yang Muslim yang mengaku Nabi Muhammad sebagai nabinya. Dan mengaku Al-Quran itu sebagai kitab sucinya. Saya nggak berbicara pada umat lainnya yang memang nggak beriman kepada Al-Quran sebagai kalamullah, yang memang nggak beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Saya nggak berbicara kepada mereka, walaupun tetap saya mengajak mereka untuk taubat dan berislam. Tetapi ini yang melakukan adalah saudara-saudara saya se-Islam. Dengan alasan-alasan yang tadi saya sebutkan. Mempertahankan, melestarikan budaya bangsa. Nggak boleh. Allah nggak ridho. Nanti makhluk-makhluk Allah yang lainnya itu marah. Dalam ayat yang suatu ayat Allah menyatakan, takadus samawatu yatafattarna wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir kata Allah, langit itu pecah, bumi ini terbelah, dan gunung pun hancur luluh gara-gara ucapan mereka yang menyekutukan Allah dan menjadikan bagi Allah walad. Ucapan kaum Nasara. Ucapan diucapkan oleh manusia, tapi makhluk Allah yang lainnya nggak terima itu. Mereka bertasbih, bertahmid, memuji Allah, bertauhid kepada Allah. Nah, makhluk yang namanya manusia yang lebih kecil ini, si kecil ini sombong. Kecil kemelinti katanya orang. Ya, sombong. Lah yang besar-besar aja seperti itu. Takut mendengar ucapan-ucapan kufur. Perbuatan-perbuatan kesyirikan. Takut mereka. Padahal yang berbuat bukan mereka, tapi takut. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Lah ini melarung kepala kerbau, meminta keselamatan. Lah kamu mau minta keselamatan kepada siapa? Kalau mau minta keselamatan kepada Allah, Allah tunjukkan jalannya. Bertauhid kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, melakukan ibadah dan berbagai amal yang sesuai dengan sunnahnya Nabi. Jangan diada-adakan, jangan mengikuti tata cara selain bimbingan Islam. Allah dan Rasulnya nggak pernah mengajarkan untuk minta selamat itu dari Allah harus memberikan kepala kerbau atau kepala sapi. Enggak. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati kita semua dan umat ini. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Yang lebih membuat kita ini takut. Ya, takut terhadap keselamatan kita. Keselamatan saudara-saudara kita yang muslim ini. Keselamatan negeri dan bangsa ini. Adalah adanya pihak-pihak yang dengan penuh arogansi masih menunjukkan kesombongannya. Dan ingin melanjutkan ritual-ritual seperti ini. Masih ingin melanjutkan. Sombong memang. Masih kurang rupanya ledakan itu, masih kurang masih. Dia nggak sayang pada dirinya silakan, tapi sayangi umat. Nggak sayang pada dirinya, tapi sayangi negeri ini.
Jangan untuk popularitas yang kemudian akan dimanfaatkan kepopulerannya itu tadi untuk mengais dunia. Jangan. Sayangi, rahmati umat dan bangsa ini. Apalagi saudara-saudara kita dari media massa, kita menasihatin agar bertakwa kepada Allah. Agar takut kepada Allah. Jangan malah mensosialisasikan. Jangan sampai Anda punya peran atau andil. Semakin tersebarnya panji-panji kesyirikan. Jangan. Gambaran kita itu seolah menyatakan, ya Allah, datangkan azab. Ayo ya Allah, letuskan gunung. Ya Allah, keluarkan air lautmu. Itu kondisi kita seolah seperti itu. Menantang Allah. Jangan. Kalau Anda tidak terima dengan pembicaraan dan nasihat seperti ini, saya juga nggak terima. Saya terzalimi. Karena keyakinan beberapa saudara saya muslimin bahwa segala sikap menyelisih sunnah Rasulullah itu akan mendatangkan azab. Ini hak saya dan saudara-saudara saya dan dilindungi oleh undang-undang kata manusia. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang ini masih terus mau dilanjutkan. Terus berbagai ucapan-ucapan yang mengandung khurafat mistik. Ya. Terus dilansir di berbagai media. Diagung-agungkan para tokohnya. Janganlah. Jangan sampai penderitaan umat Islam ini Anda jadikan sebagai komoditi. Anda jadikan sebagai kesempatan. Jangan. Rahmati saudara-saudara kami. Rahmati, sayangi negeri ini, wahai saudaraku. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Beberapa tokoh itu, subhanallah, kesempatan untuk berkomentar memang. Kesempatan untuk berkomentar sekarang. Yang akan memperparah keadaan. Di antara para komentator itu ada seorang tokoh atau direktur sebuah lembaga yang menyatakan, nah ini ada nuansa politik ini, bahwa kata dia, rakyat sesungguhnya setiap detik butuh penjagaan dan perlindungan dari pemimpinnya. Karena memang pemimpin itu dipilih oleh rakyat. Coba perhatikan kata-kata ini dan ditelaah secara ilmiah berdasarkan timbangan wahyu Allah. Hati-hati. Jangan sampai satu ucapan dianggap remeh. Jangan sampai kita terfokus bahwa kemaksiatan itu adalah anak-anak yang teler di jalan-jalan, yang narkoba, yang judi, yang korupsi. Jangan hanya terfokus pada hal-hal itu saja. Itu semua kemungkaran memang. Harus diingkari, harus dinasehati dengan cara yang baik. Tetapi hati-hati. Satu ucapan, sebuah akidah, sebuah ideologi, yang walaupun tidak dilakukan oleh banyak orang tetapi terucap dan diyakini, itu membahayakan nasib umat. Tadi saya sebutkan bagaimana ucapan kaum Nasara tentang Allah. Mereka beriman kepada Allah. Mereka bukan orang yang ateis. Mereka bukan komunis. Mereka yakin Allah pencipta mereka, pengatur dan pemilik alam semesta. Beriman dan beribadah orang-orang Nasara itu. Hanya saja, kalau menurut kata orang, sebagian orang, hanya saja mereka punya keyakinan bahwa Allah itu punya anak dari orang-orang pilihan. Tadi ayat yang kita dengarkan. Takadus samawatu yatafattarna
Hampir saja langit itu runtuh, jatuh. Dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda. Dan hampir saja pula gunung-gunung itu hancur luluh ketika mendengar ucapan. Ketika diucapkan oleh kaum Nasara bahwa Allah itu punya anak. Beriman pada Allah bukan kayak komunis tidak ada Tuhan. Bahwa kehidupan ini hanya materi, tidak ada penciptanya. Bukan. Mereka beriman. Allah pencipta. Allah pemilik, pengatur alam semesta. Satu keyakinannya. Para hadirin yang saya muliakan, perhatikan baik-baik hal ini. Bahwa satu ucapan itu bisa berpengaruh kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Lautan, langit, gunung, bumi, pohon, angin. Tentara-tentara Allah marah. Lah ini mengucapkan ucapan yang tadi saya bacakan. Bahwa rakyat ini setiap detik butuh perlindungan dan penjagaan pemimpinnya. Salah wahai saudaraku. Rakyat ini butuh setiap detik bahkan 1/100 detik atau 1/sekon. Ya, kepada perlindungan dan penjagaannya Allah. Allah yang kita butuhkan. Pemimpin yang tadi Anda maksud itu juga lemah. Kalau kena virus flu, ya dia flu. Ya. Kena debu berterbangan, dia wahing. Makan pedas, dia kena diare. Manusia. Ya. Manusia. Lemah. Dhaif kata Allah. Berarti umat Islam dan rakyat ini butuh perlindungan detik per detik dari Allah Subhanahu wa taala. Lah sementara kita detik per detik mengundang amarah Allah. Sekarang ini kita ada di masjid, duduk di masjid. Ada sebagian saudara kita yang sibuk dengan dunianya. Ada yang azan dipanggil, nanti saya sholat di rumah aja. Nanti jam 2 siang toh masih ada zuhur. Coba. Kalau dipanggil komandannya, kalau dipanggil bosnya, langsung sami'na wa ata'na. Kalau dipanggil dosennya, wah luar biasa. Sekolah itu masuk atau kuliah masuk jam 7 datang. Dipanggil oleh Allah ke masjid. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu masih banyak saudara-saudara kita. Itu muslimin mayoritasnya. Saudara-saudara kita sayang mereka itu. Di waktu yang sama, bahkan ada yang memang sengaja nggak sholat. Bukan cuma menunda, nggak sholat. Sekarang ini masih ada lagi yang mempersiapkan ritual-ritual, meditasi, semedi. Sekarang ini masih banyak lagi perjudian, penipuan, ada yang kurang ajar sama ayah ibunya. Dosa juga itu lebih besar dari dosa korupsi. Ya, hati-hati. Jangan salah sangka. Dosa durhaka sama ayah ibu itu tingkatannya di atas dosa korupsi. Jangan salah. Makanya nggak kunjung usai, nggak cepat datang solusi untuk umat ini karena salah kaprah menentukan mana ini dosa-dosa yang harus segera didahulukan untuk dibasmi dulu. Korupsi memang harus dibasmi. Tapi perhatikan ini, ucapan seperti ini. Bahwa rakyat ini detik per detik butuh perlindungan pemimpinnya. Dan penjagaan pemimpinnya. Karena pemimpin itu telah dipilih oleh rakyat. Allah telah dipilih juga oleh Anda sebagai Allah satu-satunya. Karena Anda telah siap menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Anda telah menjadikan Allah sebagai Rabb dan yang berhak diibadahi. Mana buktinya? Dan Anda telah menyatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa maknanya? Kalau utusan harus diikuti perintahnya. Harus diterima dan dibenarkan segala beritanya.
Harus dijalankan syariatnya. Itu makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wahai saudaraku, ayolah jangan sampai musibah-musibah ini terus jadi komoditi politik. Jangan. Untuk menjatuhkan pihak lain, jangan. Ayo kita sama-sama berbenah. Jangan sampai keluar ucapan-ucapan seperti ini yang menyelisih tauhid. Apa kekuasaan seorang pemimpin? Apa kekuatan yang dia miliki untuk melindungi rakyat ini detik per detik, sementara rakyat ini masih banyak yang melanggar Allah dan Rasulnya? Tadi saya permisalkan mulai dari tingkatan buruh, petani, yang telah tidak jujur. Itu terjadi di masyarakat kita. Mengeluh, keributan terjadi gara-gara seperti ini. Dosa seorang ayah yang membolimi anaknya, seorang suami membolimi istrinya, seorang istri yang membolimi suaminya, kurang ajar kepada suaminya. Itu juga dosa. Apa kekuatan seorang pemimpin? Berapa jumlah tentara yang dia miliki dan kekayaan aset negara yang dia miliki untuk melindungi rakyat? Jangankan detik per detik, tahun per tahun. Kalau rakyat masih bermaksiat kepada Allah, masih mengagungkan syiar-syiar, ritual-ritual, dengan alasan-alasan yang tadi saya sebutkan. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah bagian pertama dari kajian kita. Namun juga pada bagian kedua ini, yang tidak kalah berbahayanya adalah kajian yang dengannya atau karenanya tema itu telah ditentukan, yaitu bahaya liberalisme. Kalau hal-hal yang seperti tadi, identiknya, itu dilakukan oleh identiknya ya, walaupun ada saja yang tidak seperti ini. Maksud saya, identiknya itu dengan masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan. Seringnya. Walaupun ada dari kalangan intelektual yang mendukung dan melestarikannya. Tetapi jenis kedua ini sangat berbeda dengan yang pertama, yaitu liberalisme. Berbicara tentang liberalisme, nanti kita akan menyimpulkan bahwa ternyata ini merupakan salah satu kemungkaran terbesar yang akan membuat negeri ini semakin susah, yang akan menjadikan umat Islam dan bangsa ini semakin masuk dalam jeratan-jeratan kehancuran. Berbicara tentang apa yang mereka istilahkan, ya. Saya katakan mereka istilahkan, bukan kita yang mengistilahkan. Dengan Islam liberal. Hal ini mengingatkan saya kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sebelum saya menyebutkan matan dan penjelasan tentang hadis ini, perlu diketahui bahwa istilah liberal ini dalam kehidupan keagamaan, bahwa umat Islam ini telah didahului oleh kaum Yahudi. Pada abad ke-19, tepatnya pada atau kurang lebihnya tahun 1902,
1902 Masehi, didirikan sebuah organisasi dalam keagamaan Yahudi, sebuah kelompok yang didirikan oleh sekelompok orang Yahudi kala itu, yang diistilahkan dengan Yahudi liberal, atau dalam bahasa mereka liberal Judaism. Liberal Judaism kata mereka. Maknanya Yahudi liberal. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah kelompok Yahudi liberal ini ingin menjadikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai keagamaan Yahudi adalah nilai-nilai ajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kemodernannya. Bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, sains dan peradaban sebuah bangsa atau bangsa-bangsa di dunia. Mengikuti perkembangan. Sehingga mereka atau sekelompok orang ini sepakat untuk mendirikan sebuah kelompok dalam agama Yahudi yang dinamakan dengan Yahudi liberal. Kelompok Yahudi liberal ini mereka siap untuk berdialog dengan kelompok-kelompok Yahudi lainnya, bahkan nantang-nantang. Atau bahkan juga dengan kelompok-kelompok lain dari agama lain. Ini Yahudi liberal. Mereka adalah kelompok dari kalangan Yahudi yang siap melakukan kajian-kajian ulang terhadap ajaran-ajaran agamanya. Siap untuk melakukan perubahan-perubahan dan inovasi terhadap agamanya. Penambahan, pengurangan, pemutarbalikan, dibuang, dihapus, ditambah, disesuaikan dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Ini adalah Yahudi liberal. Tidak jauh berbeda dengan kondisi Yahudi ini adalah kaum Nasara. Di dalam agama mereka juga ada para teolog-teolog liberal. Aktivis-aktivis Kristen yang liberal. Yang juga menganggap bahwa ajaran-ajaran Nasara atau Kristen yang lama ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Gak bisa seperti itu terus. Nanti ketinggalan zaman. Akan menjadi agama Nasara ini agama yang tidak bisa dicerna oleh manusia di zaman itu. Jadi agama Nasara adalah harus menjadi agama yang bisa dicerna oleh setiap manusia pada setiap zaman. Sesuai dengan peradaban dan perkembangan teknologi, sains, kehidupan demokrasi dan yang lainnya. Maka terjadilah perpecahan atau semakin memperparah perpecahan yang terjadi dalam agama Yahudi dan Nasrani. Terjadilah silang pendapat bahkan sampai pada tingkatan teror antar kelompok tadi. Di dalam agama Yahudi ada istilah Yahudi Ortodok. Sebagaimana dalam agama Nasara juga ada Kristen Ortodok, ada Yahudi dan Kristen konservatif, dan ada Yahudi serta Nasara liberal. Ya subhanallah, sunnahnya Yahudi ini diikuti oleh umat Islam. Itu yang saya maksud dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri al-muttafaq alaihi. Rasulullah menyatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law salaku jumra dhabbin la salaktumuh. Qulna al-yahud wa nasara ya Rasulullah. Qala faman. Sungguh kata Rasul, pasti kalian akan mengikuti jejak, akan mengikis jejak
ajaran dan prinsip orang-orang yang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai kalau mereka masuk ke lubang binatang yang namanya abdok ini tadi, pasti kalian akan memasukinya. Siapa yang kau maksud, wahai Rasul, umat sebelum kami? Apakah yang kau maksud itu Yahudi dan Nasara? Siapa lagi? Kalau bukan mereka, kata Rasul. Ya subhanallah, umat Islam ini dalam banyak kesempatan, dalam banyak aspek menjadi umat yang minder terhadap Barat. Minder. Pinginnya tuh serba Barat. Akhlaknya serba Barat, rumah tangganya serba Barat, akidahnya serba Barat. Agamanya mau dipaksa-paksa untuk bisa, kata mereka, diterima oleh akal-akal dan rasio orang Barat yang rusak. Padahal semestinya rasio orang Barat itu harus dibenahi dulu, diluruskan supaya sembuh, baru bisa memahami Islam. Bukan sebaliknya. Islam dimodifikasi, diadakan rekonstruksi, perubahan ulang, pembangunan ulang, dirombak lagi, ditambah, dikurangi, diingkari, untuk bisa diterima oleh itu tadi John, Josh, dan yang lainnya. Jadi umat yang minder. Sampai kalau menulis karya buku, itu karya tulis. Kalau menulis sebuah karya, entah itu buku biasa atau disertasi, itu sebenarnya pakai bahasa Inggris. Ya Allah. Ya Allah, jarang yang menulis itu diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi bahasa Arab dan berbangga dengan bahasa Al-Quran ini tadi. Hampir-hampir nggak ditemui, hampir-hampir. Minder. Kenapa umat Islam yang mulia, yang Allah muliakan ini, yang Allah ridhoi agama ini sebagai agama mereka, kok minder menghadapi orang-orang Barat? Wahai umat Islam, tidak lain karena sendi-sendi tauhid, akidah dan iman itu sudah luntur. Sehingga berpengaruh kepada mental dan akhlak. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Maka tentunya semangat sebagian umat Islam untuk meliberalkan Islam, atau dengan kata lain liberalisasi Islam, itu ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Oh begini, dibaca oleh mereka. Maka mereka menggunakan kesempatan besar ini, peluang emas untuk merealisasikan ambisi terbesar mereka, yaitu menghancurkan umat Islam. Ayat yang sering dibaca oleh kaum muslimin dan para dai, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, itu benar-benar akan mereka realisasikan, mereka wujudkan dalam umat ini. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Akhirnya mereka, kaum Yahudi dan Nasara, membuat perangkap-perangkap untuk mewujudkan ambisi mereka itu tadi, yaitu dengan cara adanya kerjasama dengan beberapa pemerintah muslimin dalam program pengiriman para sarjana atau mahasiswa ke negeri-negeri mereka. Untuk bukan piknik, untuk belajar. Belajar apa? Mungkin belajar arsitek atau teknik sipil, kedokteran, bukan itu. Belajar Islam
dari mbah-mbah dan eyang-eyang kafir. Belajar Islam bukannya di pondok pesantren atau universitas Islam di Madinah atau di Mekah atau di tempat-tempat Islam. Belajar Islam di Montreal, Kanada. Di universitas apa? McGill apa namanya? Belajar Islam di Leiden, Belanda. Belajar Islam di, kalau sedikit-sedikit salah nggak apa-apa ya, karena bahasanya mereka sih, Hamburg. Hamburg itu di mana? Yang buruk itu lah. Hamburg di Jerman. Belajar Islam di Chicago. Ya. Mana Chicago itu? Amerika ya. Nah. Belajar Islam di Australia. Belajar Islam. Belajar menafsirkan Al-Quran dari Van Basten, dari Martin, dari Johnny, dari Ya ilaha illallah, wahai umat Islam, jangan minder. Minder dalam hal kedokteran, ya masih mungkin terjadi. Minder dalam bidang arsitek mungkin kalah. Minder dalam bidang pembuatan pesawat mungkin masih bisa diterima oleh apa? Minder dalam keislaman dan belajar Islam. Ini sudah benar-benar pada derajat yang paling rendah. Belajar, subhanallah, ke luar negeri, datang ke negerinya Yahudi dan Nasara untuk belajar Islam. Ini terbalik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Semestinya, dan itu ada syarat-syaratnya, datang ke negeri Yahudi dan Nasara itu untuk mengajak mereka Islam dan mengajari Islam, bukan belajar Islam. Kita ingat kan hadis yang mengisahkan diutusnya sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasara. Sesungguhnya kamu, wahai Mu'adz, akan datang ke sebuah negeri di sana tempatnya Yahudi dan Nasara. Apa Rasul menyatakan belajar Islam, kaji Islam dari mereka yang objektif. Islam itu relatif, kebenaran itu relatif. Jangan otoriter dalam memahami Islam. Gak ada otoritas dalam Islam. Ya. Belajar. Ya. Tanzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala, katanya. Bukan ayat, bukan hadis. Kamu itu lihat isi perkataannya. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Walaupun yang mengatakan itu Martin sama Jos itu tadi. Ya diterima. Enggak, Rasulullah SAW mengutus Mu'adz sebagai da'i. Sebagai salah seorang ulama yang telah memenuhi syarat, memiliki kredibilitas yang cukup untuk berdakwah mengajarkan Islam. Apa kata Rasulullah? Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, ila ayyuhidullah. Hendaknya kamu jadikan wahai Muhammad, wahai Mu'adz, dalam program dakwahmu menemui Yahudi dan Nasara ini, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Tidak lagi mengucapkan atau meyakini Uzair itu anak Allah. Tidak meyakini bahwa Isa itu anak Allah atau Tuhan, salah satu Tuhan dari 3 Tuhan. Ajak mereka ke sini, wahai Mu'adz. Jadi Mu'adz ditugaskan untuk mengajari. Jadi kalau mengirim ke sana itu dikirim ulama, bukan orang yang mau belajar. Yang dikirim ke sana itu ulama yang sudah mengerti tauhid, rinciannya secara lengkap, mengajak mereka, wahai Yahudi, wahai Jos, wahai Martin, tobat kamu dari kekufuran ini, ayo masuk Islam, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Datang misalkan ke Hamburg, ya, wahai Yahudi, sini
Nggak ada, Allah itu satu, nggak punya anak, nggak punya. Kamu harus beribadah kepada Allah, harus bertauhid, tinggalkan kekufuranmu ini. Wahai Josh, nah, yang ada di Leiden, oh nggak mungkin, Leiden biasanya Van ya, Van Basten, Van ini, Van der Plas, dan yang lainnya. Wahai Van der Plas, sini kamu. Ini ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Apa itu asyhadu an la ilaha illallah? Maknanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sehingga tidak boleh kamu berdoa, meminta barokah, minta rezeki, minta keselamatan kecuali kepada Allah. Gitu caranya. Nih sini saya ajarin Al-Quran. Tak ajarin ngaji kamu. Ini baca Qul huwallahu ahad. Begitu ajari tauhid. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lail. Kalau sudah mereka mau menerima tauhid, wahai Mu'ad, Yahudi dan Nasara itu sudah mau bertauhid, meninggalkan kekufurannya, meninggalkan keyahudiannya dan kenasarawannya, baru sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan 5 waktu. Sini Jos, ini kamu. Inilah caranya kalau sudah masuk maghrib, matahari terbenam itu takbir sholat Allahu Akbar 3 rakaat. Baca istisqa, baca Al-Fatihah, ruku, sujud. Ini caranya. Itu semestinya. Sekarang ini terbalik. Dikirim orang-orang yang minder dalam program yang itu merupakan perwujudan kerjasama dengan Yahudi dan Nasara. Akhirnya apa yang didapat? Kalau Mu'adz bin Jabal menjadikan negeri Yaman dengan izin Allah dan beberapa Yahudi Nasara itu menjadi bertauhid, berislam. Lah ini enggak pulang dari Chicago, pulang dari Montreal, pulang dari Leiden, pulang dari Hamburg dan yang lainnya membawa kekufuran-kekufuran. Yang satu pulang dari McGill seperti Harun Nasution, pulang menyatakan rukun iman itu ada 5. Betul nggak? Betul katanya. Karena bingung dan kaget, mikirin Merapi khawatir meletus lagi. Masa rukun iman itu ada 6? Betul. Karena saya lihat ada yang ngantuk, jadi supaya nggak ngantuk. Cara kedua supaya nggak ngantuk, sebentar lagi akan ada ujian, tes. Ya. Yang bisa jawab boleh nanti pulang setelah asar, yang nggak lulus ya terserah. Barakallahu fikum. Pulang ada Harun Nasution. Menanamkan sebuah akidah yang kufur, bahwa rukun iman yang diyakini oleh anak-anak di SD bahwa itu adalah ada 6 rukun. Itu katanya 5 bukan 6. Hilang 1. Ketinggalan di Montreal. Gak bisa dikirim pakai tiki dari sana rupanya. Barang ketinggalan. Apa katanya? Ya iman itu hanya ada 5. Iman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Nggak ada iman kepada takdir. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Terang-terangan menafikan rukun iman yang ke-6. Terang-terangan. Lah orang seperti ini akidahnya dipasrai mendidik putra-putri muslimin. Muncullah murid-murid yang lulus dengan gelar sarjana, para pengingkar takdir. Para pengingkar takdir. Salah satu bukunya, karyanya itu dijadikan sebagai salah satu referensi pokok dalam berbagai perguruan tinggi agama Islam di Indonesia, baik negeri maupun swasta.
Ya subhanallah, ya subhanallah. Para hadirin yang saya muliakan, yang satu pulang lagi dari negeri Yahudi dan Nasara membawa akidah-akidah kekufuran. Apa katanya? Ya, Al-Quran itu, mushaf Al-Quran itu tidak memiliki nilai sakralitas, tidak memiliki nilai kesucian. Karena Al-Quran itu merupakan salah satu produk budaya, bukan wahyu. Produk budaya. Sehingga kata dia, Al-Quran itu tidak ada bedanya dengan rumput. Akhirnya salah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi agama Islam negeri IAIN Surabaya, di hadapan kurang lebih 20 mahasiswanya itu menulis nama Allah. Allah di secari kertas. Si dosen ini kemudian menaruhnya di lantai dan diinjak. Coba, arogannya. Tidak cukup menyatakan Al-Quran itu tidak memiliki nilai sakralitas. Dipraktekkan. Bukan yang ditulis itu misalkan alif lam mim, tetapi yang ditulis itu langsung nama Allah. Ditulis di secari kertas, diinjak. Suatu amalan kekufuran ini. Ya, para dosen dan yang di McGill atau di Leiden dan Hamburg, Chicago itu, nggak perlu mereka yang datang ke Indonesia, ke negeri ini untuk menginjak-injak Al-Quran atau nama Allah. Cukup ini anak didik ini. Ya, dilepasnya. Yang sudah dicuci otaknya. Dicuci imannya dengan kotoran-kotoran Yahudi. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Kita kembali sejenak kepada penjelasan awal bahwa upaya liberalisme ini tadi atau liberalisasi ini tadi, sebenarnya umat Islam itu hanya menjiplak. Memang umat Islam akhirnya jadi generasi penjiplak. Ini bahaya. Menjadi generasi penjiplak. Makanya harus kreatif. Ternyata ini jiplak. Nyontek aja. Bohong itu, kreatif, demokrasi, kreatif, reformasi, bohong semua. Penjiplak. Saya katakan buktinya. Gerakan Yahudi liberal dan Nasara liberal, landasan utama mereka untuk melancarkan makar ini tadi, untuk menghancurkan agama Yahudi sebenarnya dan Nasara, itu adalah menjadikan nilai-nilai agama, bahkan wahyu, sebagai nilai-nilai sejarah dan budaya. Atau mereka silakan dengan sosio-historis. Itu ditanamkan di sekolah-sekolah. Ditanamkan sosio-historis dalam tinjauan sejarah. Dalam tinjauan sejarah, dalam tinjauan budaya, dalam tinjauan sejarah. Historisnya begini. Dan seterusnya. Nah, ternyata sekarang ini umat Islam yang akhirnya menjadi umat penjiplak. Ya, sebagian saja sih. Saya katakan sebagian saja dari kalangan mereka-mereka ini. Nah, itu menjadikan beberapa mata kuliah. Apa yang diistilahkan dengan SPI dan SKI. SPI itu singkatan dari Sejarah Pemikiran Islam. SKI itu adalah Sejarah
kebudayaan Islam. Serba sejarah. Jadi Nabi Muhammad ditinjau dari sisi sejarah. Berbicara Al-Quran, bagaimana sejarah Al-Quran? Al-Quran itu dalam sejarahnya muncul pada era puncak sastra Arab. Sehingga lafaz-lafaz Al-Quran itu banyak diwarnai oleh ini tadi. Sastra Arab pada masa itu. Coba perhatikan ini baik-baik. Bagaimana sampai beberapa mahasiswa di perguruan tinggi agama Islam PTAIN maupun S, ya, PTAIN maupun PTAIS, itu ada yang menyatakan dengan lantang bahwa pengumpulan Al-Quran dan dalam bentuk mushaf pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah sebuah kecelakaan sejarah. Musibah sejarah. Ada yang punya Al-Quran? Mushaf? Yang paling besar. Ini milik masjid ya? Milik masjid. Masjid Manunggal ya? Ya Allah, kesiannya. Wahai takmir Masjid Manunggal dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai, ini Al-Quran ya, yang suci, yang kita jaga. Kita nggak rela kita berjalan Al-Quran ada di bawah, nggak rela kita. Ya. Anak kita dimarahi kadang-kadang kita, ayo nak, ya, ayo le, nah ini Al-Quran kok kamu ini duduk Al-Quran di kakimu. Ya. Nah ini kata sebagian mahasiswa itu tadi yang sudah dikotori otaknya dengan kotoran Yahudi, menyatakan sebuah kecelakaan sejarah. Ya subhanallah, ya subhanallah. Orang-orang yang atau anak-anak muda yang candu narkoba itu nggak pernah mengatakan begini. Ya, para pemabuk-pemabuk itu nggak pernah menyatakan seperti ini. Mereka memang berdosa. Memang mereka berdosa. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka dan kembali kepada jalan yang benar. Tetapi ini manusia-manusia berdasi. Ya. Pakai nama dan label Islam lagi menyatakan bahwa upaya Khalifah Utsman yang itu sebenarnya atas perintah wahyu melalui lisan Rasul, dikumpulkanlah mushaf untuk bisa dibaca oleh umat Islam. Dinyatakan sebagai sebuah fakta kecelakaan sejarah. Ikhwani fid din, barakallahu fikum. Beberapa waktu yang lalu atau sebelum kita berpindah pada masalah lain, Al-Quran yang diyakini oleh umat Islam sebagai kitab suci yang suci, memiliki nilai sakralitas. Al-Quran itu sakral semuanya, substansinya dan matannya semuanya sakral, suci. Berbeda dengan lafaz-lafaz yang diucapkan oleh manusia, bahkan berbeda sekalipun dengan lafaz-lafaz yang diucapkan oleh para sahabat. Bahkan berbeda nilainya dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah menyatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasan wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harf walamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak menyatakan, kata Rasulullah, bahwa alif lam mim satu rangkaian ini adalah satu huruf. Bahkan alif itu sendiri huruf, lamnya juga huruf, mimnya juga huruf. Berarti baca alif lam mim kita mendapatkan dengan izin Allah 30 kebaikan.
Lalu bagaimana kalau kita baca dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin? Ini bentuk sakralitas Al-Quran. Nggak sama kalau Anda membaca syair. Siapapun penulis dan pengucap syair itu, manusia soleh ataupun tidak. Bahkan hadis Rasul pun tidak bisa menyamai lafaz-lafaz Al-Quran. Al-Quran yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW ketika memberikan wasiat kepada sahabatnya yang hendak melakukan perjalanan ke negeri kafir. Rasulullah menyatakan, Allah yamassal Quran illa tahir. Wasiat Rasulullah, hendaknya tidak ada seorang yang menyentuh Al-Quran ini kecuali dalam keadaan dia telah bersuci. Suci dia. Sebagian ulama menyatakan mustahab. Disukai memegang Al-Quran ketika menyentuh untuk dalam keadaan kita berwudu. Sebagian yang menyatakan wajib memegang Al-Quran dalam keadaan berwudu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sakral, suci. Al-Quran yang Allah nyatakan la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak datang kepadanya sedikit pun kebatilan, baik dari arah depan maupun belakang. Al-Quran yang Allah nyatakan tanzilun minar rahmanir rahim, yang diturunkan oleh Zat yang Maha Rahman Rahim. Al-Quran sampai disebutkan dalam beberapa riwayat hadis ketika pasca perang Uhud, beberapa sahabat yang terbunuh dalam perang Uhud, Rasulullah memakamkan beberapa sahabat dalam satu makam. Dalam satu makam. Bahkan dikafankan dalam satu kafan. Ketika hendak diletakkan di liang kubur, Rasulullah bertanya, siapa ini yang mau didahulukan dulu? Siapa yang mau didahulukan di liang kubur? Rasulullah bertanya, man aqra'uhum di kitabillah. Siapa yang lebih banyak bacaannya atau hafalannya terhadap Al-Quran? Didahulukan. Tidak bisa terjadi ini pada yang selain Al-Quran. Tidak bisa terjadi bahkan kepada hadis. Walaupun hadis itu adalah wahyu semuanya. Tetapi itulah nilai sakralitas Al-Quran. Tidak boleh menjadi imam atau ketentuan perimaman. Imam sholat berjamaah. Rasulullah menyatakan, "Falya ummukum aqra'ukum bi kitabillah." Hendaklah yang menjadi imam kalian itu orang yang paling banyak hafalan atau baca Al-Qurannya. Coba, Al-Quran. Rasulullah menyatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran lagi. Itu nilai sakralitas Al-Quran. Tiba-tiba oleh para murid Yahudi dan Nasara ini tadi, ya, dengan entengnya dinyatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah produk budaya. Tidak ada bedanya pula dengan rumput. Ini adalah tanggung jawab semua muslim, terkhusus yang diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin umat, agar membersihkan dari umat Islam segala akidah yang mengotori akidah umat. Bukan hanya korupsi dan narkoba. Ya. Jangan sampai kita salah kaprah dan menguras tenaga. Habis-habisan karena salah menentukan resep. Salah memilih obat. Bahkan berlomba-lomba mereka mengeluarkan disertasi yang sangat membuat tersinggung setiap hati muslim yang beriman kepada Allah dan sayang kepada syariat Islam. Salah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi agama Islam negeri, tidak jauh dari tempat kita bermajlis sekarang ini, tidak jauh dari tempat kita belajar sekarang ini, mengeluarkan sebuah disertasi yang berjudul Al-Quran Kitab Sastra Terbesar. Coba. Al-Quran sebagai kitab sastra terbesar. Ini salah satunya. Kemudian
dinyatakan oleh salah seorang penulis disertasi yang lainnya, pernyataannya, kata dia, dengan kata lain, mushaf itu tidak sakral dan absolut, melainkan profan dan fleksibel. Nah, ini mushaf, nggak sakral. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, barakallahu fikum. Kemudian di antara mereka ada yang menyatakan ini di perguruan tinggi agama Islam di kota lain agak jauh dari kita ke arah utara. Pada tahun 2003 mengeluarkan pernyataan, dan hanya orang yang mensakralkan Al-Quran lah yang berhasil terperangkap siasat bangsa Quraisy. Dan hanya orang yang mensakralkan Al-Quran lah yang terperangkap dalam siasat bangsa Quraisy, Abu Jahal dan lain-lainnya. Berarti kita semua ini, umat Islam, saudara-saudara kita yang di sekolah-sekolah dan yang lainnya, semuanya mensakralkan Al-Quran. Semuanya mensakralkan Al-Quran. Berarti kita semua umat Islam ini telah terperangkap, terjebak dalam siasat bangsa Quraisy, Jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Ini oleh-oleh belajar dari negeri kafir. Bukan berangkat mengajari orang-orang kafir, Yahudi, Nasara, tetapi pulang dari belajar. Oleh-olehnya seperti ini. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Masih banyak lagi pernyataan-pernyataan yang mengerikan. Tapi kita pindah kepada masalah lain. Sebuah kejadian, peristiwa yang juga membuat kita takut akan turunnya azab Allah. Kita takut negeri kita ini terus gempa, tsunami, gunung meletus, wabah penyakit, hutan, ini, itu. Takut kita terus seperti ini. Karena adanya hal-hal yang sangat mengerikan. Di antaranya kejadian yang saya sebutkan tadi di perguruan tinggi agama Islam. Saya terpaksa menyebutkan karena memang ini istilahnya yang mereka pakai. IAIN Semarang. Sekelompok mahasiswa di kampus tersebut yang mengeluarkan sebuah jurnal yang terbit secara berkala pada tahun 2004, tepatnya pada edisi ke-25, tertulis pada sampul jurnal tersebut sebuah judul. Maaf saja, saya malu menyebutkannya, tapi terpaksa. Judulnya, sekali lagi, di perguruan tinggi agama dalam tanda petik Islam. Bukan di pasar, bukan di diskotik keluarnya karya ini. Apa pernyataannya? Indahnya kawin sesama jenis. Sekali lagi, ini yang mengeluarkan adalah mahasiswa-mahasiswa. Fakultas dalam tanda kutip syariah. Nggak tahu syariatnya siapa ini. Syariatnya Allah dan Rasulnya atau syariatnya iblis. Ya. Indahnya kawin sesama jenis. Mungkin kalau ada kambing di sebelah kita mendengar, malu kambing. Kambing, sapi, malu. Ya. Malu.
Ikhwani fid din, barakallahu fikum. Dalam jurnal tersebut mereka mengungkapkan berbagai ungkapan-ungkapan yang mengandung nilai kekufuran. Tidak cukup dalam bentuk jurnal, dilanjutkan untuk kemudian mereka cetak menjadi sebuah buku. Pada bagian belakang sampul buku tersebut ada sebuah pernyataan. Coba ini perhatikan baik-baik. Wal'iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita dan putra-putri kita, putra-putri muslimin dan bangsa Indonesia ini dari kekufuran dan amalan-amalan yang menjijikkan. Sebelum saya membacakan bagian belakang sampul buku tersebut, masih di dalam bagian dalam buku tersebut, ya, buku yang dicetak itu berjudul, buku yang kemudian dicetak dari hasil jurnal itu berjudul, maaf saja, terkhusus takmir masjid, Homoseksualitas dan Pernikahan Gay, Suara dari IAIN. Kalau tadi mungkin rektornya atau dosennya atau dekannya menyatakan itu oknum. Oknum mahasiswa. Itu sebenarnya adalah ucapan-ucapan orang yang kerdil, penakut. Nggak bertanggung jawab. Ya. Pulang dari barat membawa ilmu filsafat, sosiohistoris, hermeneutika, ya, dan yang lainnya. Kemudian di Indonesia mencetak murid-murid seperti ini, nggak mau bertanggung jawab. Mungkin ada yang menyatakan itu oknum. Sudah diskores. Kesian oknum ini jadi kambing oknum. Gantinya kambing hitam. Kambingnya oknum. Homoseksualitas dan pernikahan gay, suara dari IAIN. Resmi, stempel sudah selesai. Wahai kesiannya nama Islam yang dipakai untuk lembaga ini. Semoga Departemen Agama RI diberi hidayah oleh Allah dan taufik untuk membersihkan lembaga-lembaga pendidikan di negeri ini dari berbagai kekufuran dan penyimpangan. Tidak kalah dari upaya kepolisian untuk membasmi para maling, curanmor, dan narkoba. Jangan kalah. Upaya kepolisian mudah-mudahan diberi pahala juga oleh Allah dan ikhlas. Bagus upayanya. Teruskan dan tambah. Tapi jangan kalah. Ya, ini persaingan sehat antar departemen. Tugasnya masing-masing. Nah, sekarang tugasnya adalah membersihkan berbagai lembaga pendidikan mulai tingkat TK sampai TI. Apa itu TI? Taman Islam Liberal. Barakallahu fikum. Ini wajib. Segera. Emergensi. Gawat darurat ini. Ya. Sebelum nanti ambulan-ambulan sibuk menyeret para korban. Membawa para korban. Ya. Cepat siapkan ambulan-ambulan ini. Untuk mengeluarkan para korban. Ya. Di lembaga-lembaga pendidikan ini. Cepat masukkan ambulan. Yang tidak dikeluarkan dari Departemen Kesehatan. Tapi dari Departemen Agama insyaAllah. Nah, semoga Allah bantu mereka. Di dalam buku tersebut disebutkan dengan penuh arogansi menyatakan hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal. Jadi antum primitif. Iya, antum primitif. Karena antum insya Allah semuanya saya yakin menganggap perbuatan kotor itu haram.
Berarti antum abnormal semuanya. Kata murid-murid Josbus. Siapa? Jos itu. Nah. Dan bukan abnormal saja, berbahaya katanya antum ini. Bagi kami tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab, coba lihat, kurang ajarin. Tuhan pun sudah maklum bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil, bahkan kebablasan. Ya Allah, jangan kau letuskan gunung Merapimu ya Allah. Jangan ya Allah, tunda dulu tsunami ini ya Allah dari selatan. Jangan ya Allah, hancur ini nanti kota ini. Hancur, hancur, hancur. Jangan ya Allah, tunda dulu. Beri hidayah kaumku itu, beri hidayah itu saudara-saudaraku itu, beri hidayah mereka, lindungi umat Islam ya Allah. Jangan sampai terjadi gempa lagi, kalau dulu mungkin hanya beberapa ribu yang mati. Jangan ya Allah, nanti bertambah ya Allah. Jangan, cepat, selamatkan, selamatkan. Jangan kemudian kita menguras aset dan uang negara, uang rakyat, ambulan, bantuan terus-terusan. Sementara potensi yang bisa mendatangkan musibah itu tidak segera dihilangkan. Jangan habis tenaga. Jangan. Perjalanan panjang. Ya. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Sudah, ini tambah berani nih. Kelompok ini tadi tambah berani. Tambah kurang ajar. Karena tidak segera ditindak. Kita hanya sibuk sama korupsi, narkoba, curanmor. Terus saja sibuk sama ini saja. Walaupun itu juga bagus. Dengan cara-cara tentunya yang harus tepat. Terbimbing. Menurut syariat Islam. Dalam atau di bagian sampul belakang dia menyatakan. Dan sebagai warga negara yang hak-haknya dilindungi oleh undang-undang dasar, sudah semestinya kaum naudzubillah homoseksual diberi hak dan perlindungan untuk bisa menikah secara absah dengan mendapatkan payung hukum tetap dari negara. Karena itu kami memandang sangat penting untuk dilakukan revisi Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dengan memasukkan poin perlindungan dan pengabsahan kawin sesama jenis. Kemudian dia menyatakan orang yang tidak mendukung perkawinan sesama jenis adalah orang-orang egois, keras kepala, dan serakah yang tidak layak hidup di bumi ini. Ini resmi loh. Ya. Bukan surat kaleng. Buku diterbitkan, dipuji oleh para dosen. Dijual bebas. Putra-putri muslimin. Sekarang ini para sarjana tersebut mungkin sudah ada yang SAG atau MAG. Saya nggak tahu itu. Mungkin sudah ada yang menjadi guru agama di sekolah dasar atau sekolah menengah atau sekolah menengah atas. Atau mungkin jadi penghulu atau mungkin ini dan itu. Dengan membawa pemikiran, maaf saja, bukan hanya dia sebagai na'udzubillah orang yang homo, bukan dia saja. Tetapi di pikirannya membela. Orang homo itu biasanya malu. Malu dia. Malu, ini enggak. Dan saya katakan, buku atau jurnal ini serta pernyataan-pernyataan kufur ini tadi tidak keluar di pasar atau di diskotik. Tetapi di sebuah lembaga resmi, legal mengatasnamakan Islam. Yang akan melahirkan sarjana-sarjana agama. Sampai kapan wahai umat Islam Indonesia? Sampai kapan kita seperti ini? Sampai kapan? Amalan yang telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amal qaumi Lut,
faqtulul fa'ila wal maf'ul. Siapa yang kalian dapati di antara kalian melakukan praktek amalan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yaitu homoseksual, maka bunuh pelakunya, subjeknya dan objeknya, yang di atas ataupun yang di bawah. Bunuh. Kalau zina itu masih dirinci. Kalau zina itu masih dirinci. Kalau masih bujang belum menikah dicambuk. Kalau sudah menikah baru dirajam. Itu pun masih ada persyaratan-persyaratannya. Ya. Tapi giliran homoseksual itu langsung dibunuh, suruh bunuh. Kaum Nabi Lut itu sampai dilemparkan oleh Allah kepada mereka batu-batu sehingga mereka terkubur. Ya. Dari hujan batu yang mengerikan itu tadi, bukan hujan debu. Kalau hujan debu kan kelilipan ya. Gini. Nah. Ini hujan batu, bukan kelilipan kalau ini. Nah. Wa amtarna alaihim hijaratan. Dan kami timpakan kepada mereka hujan batu. Waj'alna 'aliyaha safilaha, dan kami jadikan permukaan negeri mereka itu jadi bawahnya. Kalau kita kan masih belum apa-apa ini. Ya, sudah ngungsi ribuan orang. Ya, ngungsi sudah baru batu. Cuma gitu aja. Nah, belum. Batuknya belum kronis. Baru permulaan. Batuk. Nah ini kalau hujan batu itu oleh mereka. Amalan yang sampai Allah hujankan kepada mereka hujan batu. Dan kampung mereka, negeri mereka dibalik oleh Allah. Karena perbuatan menjijikan ini. Sekarang ini mahasiswa-mahasiswa yang akan meraih gelar sarjana agama itu menyatakan bahwa orang yang menentang homoseksualitas ini adalah orang-orang primitif, egois, keras kepala, serakah, dan tidak layak hidup di bumi ini. Persis ucapan kaum Nabi Lut yang akan mengusir Nabi Allah Lut alaihissalam. Allah sebutkan dalam banyak suratnya, di antaranya di dalam surat Al-A'raf. Wa Lutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kata Lut, Nabi Allah Lut, yang Nabi Lut ini adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam, menyatakan bahwa kepada kaumnya, sungguh kalian ini telah melakukan perbuatan keji yang tak seorang pun di muka bumi ini melakukan seperti perbuatan keji yang kalian lakukan. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sungguh kamu telah mendatangi kaum laki-laki sejenis dengan kalian. Benar-benar kalian ini adalah kaum yang telah melampaui batas. Apa jawaban kaum Nabi Lut? Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Tidak ada jawaban dari kaum Nabi Lut kecuali ucapan usir mereka, keluarkan dari bumi kalian ini, dari kampung kalian. Gak layak mereka hidup di sini. Gak layak mereka hidup di bumi kita ini. Usir, keluarkan. Nanti akan ada suatu saat, naudzubillah, kalau dibiarkan, kita akan diusir oleh orang-orang homoseksual. Kita dinyatakan kaum primitif, egois, serakah, keras kepala. Ya. Hati-hati kalau dibiarkan, hati-hati kepada semua pihak, wahai ayah dan ibu. Jagalah putra putri Anda. Jangan disekolahkan di tempat-tempat seperti itu. Nanti putra Anda akan menginjak Al-Quran. Putra Anda akan menginjak nama Allah. Putra Anda akan membela homoseksualitas. Putra Anda akan minder kepada Yahudi dan Nasara. Hati-hati kepada pihak yang diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin umat. Kita ingin membantu antum semua. Kita ingin bersama-sama untuk kita menjaga umat ini dan negeri ini. Ayo kita sama-sama. Ya, kami memang tidak punya keilmuan untuk membangun gedung-gedung. Kami tidak memiliki kemampuan untuk itu.
Tetapi kami hanya bisa menyumbangkan nasihat-nasihat yang bersumber dari wahyu Allah, dari bimbingan Nabi kalian. Ucapan-ucapan kekufuran seperti ini diucapkan oleh mereka. Innahum unasun yatatahharun, kata kaum Nabi Lut ketika diingatkan berhenti kalian dari homoseksual itu. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sok suci. Sok suci mereka. Ikhwani fid din, barakallahu fikum. Para ulama sepakat sejak masa sahabat hingga hari ini. Para ulama ahli sunnah yang berakidah benar dan belajar dari sumbernya yang benar. Itu sepakat. Ijma bahwa pelaku homoseksual, baik subjek maupun objek, harus dibunuh, tidak ada perincian. Hanya saja mereka berbeda pendapat dari sisi dengan bentuk apa dibunuhnya. Apakah dilempar dari tempat tertinggi di kampung tersebut, kepalanya dulu. Satu lagi menyatakan ya dilempar dari tempat tertinggi kemudian dihujani dengan hujan batu. Ya. Satu lagi menyatakan ditebas langsung lehernya dengan pedang. Yang satu lagi menyatakan dibakar. Hanya berbeda pendapat dari sisi ininya saja. Tapi sepakat langsung dibunuh sudah. Nah, kalau pemerintah kita mau menerapkan syariat Islam, waduh selesai sudah. Selesai. Nggak usah repot-repot. Nggak usah mengejar kayak mengejar teroris dibentuk densus. Nggak perlu. Gampang. Ini sudah ada kok. Orang-orangnya ada. Tinggal pilih salah satu bentuk dari beberapa bentuk yang telah ditentukan oleh ulama tadi. Untuk menerapkan hadis Rasul. Sekali lagi, hadis Rasul bukan undang-undang dalam kitab perundang-undangan buatan manusia. Bukan. Hadisnya Nabi menyatakan man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul. Barang siapa yang kalian dapati telah melakukan perbuatan homo ini tadi, maka bunuh, kata Rasulullah. Rasul yang sangat sayang menyatakan ini, bukan buatan manusia. Peraturan ini kalau diterapkan aman, insya Allah negeri ini tentram, umat senang. Tapi ketika ditinggalkan, diabaikan syariat ini, maka ancamannya sebagiannya telah kita dengar tadi. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Masih banyak lagi pembahasan tentang kaum liberalisme ini tadi, atau kaum liberalis. Dalam upayanya untuk merobohkan sendi-sendi Islam. Kalau tadi saya sebutkan bahwa pokok dasar dan gerbong utama liberalisme itu adalah tinjauan sosio historis tadi. Hampir semuanya diarahkan ke sana. Termasuk juga atau sebelum itu mereka ini orang Yahudi dan Nasoro kewalahan menghadapi umat Islam. Ketika umat Islam masih punya semangat dan kemauan untuk berpegang dan memahami agamanya sesuai yang difahami oleh para sahabat Nabi dan para ulama yang mengikuti jejak mereka secara turun-temurun. Mereka kebingungan, mau masuk itu sini nggak bisa, dari situ nggak bisa, dari sini nggak bisa, dari situ nggak bisa, terhalang. Yang kemudian mereka sebutkan dengan bahasa tidak boleh adanya otoritas itu tadi dalam memahami agama. Hanya terbatas pada orang-orang tertentu, katanya. Nggak boleh itu. Semua pihak memiliki hak yang sama. Ditanamkan ini. Punya hak yang sama untuk memahami teks-teks agama. Antum boleh, saya boleh, antum boleh. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga boleh. Ibnu Qayyim juga boleh.
Pak becak yang di sana boleh, ya. Arsitektur yang di sana boleh, ya. Kemudian pedagang tempe boleh, perusahaan minuman ini dan itu boleh ngomong, semua haknya sama. Ya. Nggak ada istilah, wah ini harus sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh sahabat Nabi. Harus sesuai dengan yang dipahami oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan Ali, Khulafaur Rasyidin. Oh ini harus mengikuti jejak ulama. Oh ini harus dikembalikan kepada para ulama. Nah, itu nggak benar, itu otoriter itu. Ya. Ini harus dirobohkan ini. Nah ini programnya. Merobohkan otoritas. Pemahaman atau hak memahami dan menjelaskan teks-teks syariat. Salah satu tokoh menulis di sebuah surat kabar pada tahun 2007, dia menyatakan orang ini hendak membantah fatwa MUI yang mengeluarkan beberapa kriteria untuk menilai kelompok-kelompok sesat. Nah, orang ini hendak membantah kriteria-kriteria yang dikeluarkan oleh MUI. Gak benar itu kriteria itu. Salah itu. Otoriter. Ya. Dia menyatakan bahwa semua orang atau kelompok memiliki derajat yang sama ketika berusaha memahami wahyu. Nah, semua orang sama. Jadi masing-masing berhak memahami. Siapa itu? Yang mengaku nabi di terakhir ini. Musaddiq, ya, Musaddiq. Musaddiq itu punya hak untuk memahami Al-Quran secara sendiri, yang sampai punya kesimpulan bahwa dirinya adalah nabi yang mendapat wahyu dari Jibril. Punya hak dia. Sama derajat dia dengan Ibnu Katsir. Sama derajat dia dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sama derajat dia dengan sahabat Ibnu Abbas. Sama. Gak ada perbedaan. Setara. Ahmadiyah yang meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi mereka juga punya hak. Ya. Ya. Kaum Syiah yang menyatakan bahwa firman Allah antadbahu baqarah di dalam surat Al-Baqarah, agar kalian menyembelih seekor sapi. Sapi yang dimaksud di sini adalah Siti Aisyah. Siapa istri Aisyah itu? Istrinya siapa? Nabi. Nah, suruh sembelih, katanya orang Syiah. Punya hak dalam menafsirkan kalamullah, kalam ilahi. Nggak boleh disesat-sesatkan. Enaknya sendiri, menangnya sendiri. Nah, paham anti otoritas ini tadi terus ditanamkan di tengah-tengah muslimin. Lah, repotnya beberapa tokoh yang sampai atau pernah menjabat posisi-posisi penting dalam ormas-ormas Islam mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang berbahaya. Kata dia, iman saya mengatakan bahwa, perhatikan baik-baik ucapan ini dari seorang tokoh yang pernah menjabat posisi tertinggi dalam sebuah organisasi kemasyarakatan. Menyatakan bahwa Al-Quran itu menurut saya mengandung kebenaran mutlak. Al-Quran itu mutlak. Kebenaran yang dikandungnya. Karena ia berhulu dari yang maha mutlak, yaitu Allah. Tetapi sekali ia memasuki otak dan hati manusia yang serba nisbi, maka penafsiran yang keluar tidak pernah mencapai posisi mutlak benar. Siapapun manusianya. Siapapun manusianya. Otaknya nisbi. Hatinya juga nisbi. Kalau Al-Quran sudah masuk ke otak dia, maka kemutlakan Al-Quran itu tadi nggak menjadi mutlak lagi. Karena sudah masuk ke otak-otak manusia yang nisbi ini tadi.
Sehingga kebenaran Al-Quran itu akhirnya ujung-ujungnya apa? Kebenaran yang nisbi. Di antara manusia itu tentu masuk di dalamnya adalah para mufassir. Masuk di dalamnya Imam Tabari. Jadi tafsir Ibnu Tabari itu nisbi. Masuk di dalamnya tafsir Ibnu Katsir. Berarti tafsir Ibnu Katsir yang sering dibaca muslimin nisbi. Masuk di dalamnya bahkan Ibnu Abbas yang dinyatakan sebagai turjumanul Quran. Penafsir dan penerjemah Al-Quran ini Ibnu Abbas. Yang telah didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihhu fid din. Allahumma faqihhu fid din. Wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, yang doain Rasul bukan ustaz, bukan kiai, bukan guru. Yang doa ini Nabi. Ya. Dipegang Ibnu Abbas oleh Nabi begini dan didoakan, ya Allah, faqihkan dia dalam urusan agama ini. Dan ajarkan kepada dia ilmu tafsir yang tafsir Al-Quran. Doanya Nabi. Ibnu Mas'ud juga mufassirul Quran. Berarti Al-Quran ketika masuk dalam bahasa tokoh ini, kok otaknya Ibnu Abbas tidak lagi mutlak kebenarannya. Menjadi nisbi. Ayo, roboh semuanya. Jadi Yahudi sekarang sedang mau merobohkan bangunan Islam. Pukul satu dari sini. Batu batanya dari sini lepas. Dari sini lepas. Dari sini lepas. Terus turun sampai pondasinya. Sekarang pondasinya. Dari sebelah sini. Hancur habis. Nisbi semuanya. Bahkan di antara manusia tadi yang dia sebutkan secara mutlak karena dia menyatakan siapapun manusianya kata tokoh ini. Berarti masuk di dalamnya Ar-Rasulul Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti penjelasan Al-Quran yang datang dari Nabi itu juga nisbi. Berarti nisbi. Nabi telah menjelaskan Al-Quran yang Allah perintahkan kepada beliau dalam banyak ayatnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan aku turunkan kepadamu Al-Quran wahai Muhammad untuk engkau jelaskan kepada mereka tentang hukum-hukum atau syariat yang Allah turunkan kepada mereka. Datanglah Nabi sebagai utusan untuk menjelaskan Al-Quran. Bukan sekedar membacakan. Menjelaskan Al-Quran. Bahwa haji yang diperintahkan dalam Al-Quran itu pelaksanaannya di bulan Dzulhijjah, bukan bulan Syawal. Bukan bulan Muharram, itu datangnya dari Nabi. Bahwa di antara manasik haji itu tawaf di Ka'bah, bukan tawaf di Arafah. Apalagi tawaf di kuburannya Khomeini. Ya. Apalagi tawaf di kuburannya Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Nabi menjelaskan bahwa tawaf itu di Ka'bah. Dan tawaf itu 7 kali putaran. Bukan 11 kali putaran sama dengan taraweh. Enggak. Nah itu tugasnya Rasul. Bahwa Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskan tentang Al-Quran. Tentang kewajiban sholat. Iya kan? Kita tahu sholat. Maka dijelaskan oleh Nabi bahwa sholat itu ada 5 waktu. Namanya maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Kalau maghrib 3 rakaat bukan 7 rakaat. Dijelaskan oleh Nabi. Bahwa sholatnya itu dimulai kalau maghrib ketika matahari terbenam. Nggak ada di dalam Al-Quran secara rinci. Dijelaskan oleh Nabi. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran agar kau jelaskan. Maka dijelaskan oleh Rasulullah tentang syariat Islam. Al-Quran memerintahkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki maupun pencuri perempuan, potong kedua tangannya. Nabi menjelaskan bahwa potong tangan pencuri itu tidak sembarangan. Ditafsirkan oleh Nabi, masuk kalau bahasanya orang ini masuk ke otaknya Nabi, katanya Al-Quran ini. Ya.
Akhirnya nisbi. Nah, Nabi menjelaskan. Karena syariat Islam itu penerapannya harus belajar. Tidak hanya teriak-teriak syariat Islam, Allahu Akbar, jihad. Ya, tapi nggak paham. Begitu di kampungnya ada yang mencuri. Mencuri, maling, tangkap, kepuk. Ayo kita tegakkan syariat Islam, Allahu Akbar, ambil kampak, potong, buat, patah udah tangannya. Setelah ditanya apa yang dicuri tadi, mencuri telur ayam kampung 20 biji, 20 butir bukan biji. Waduh. Kata satu orang, loh kok dipotong ya? Loh kenapa? Enggak, saya pernah dengar hadis. Rasulullah menyatakan la qata'a illa fi rubu' dinar fasaidan. Kata Nabi. Enggak ada potong tangan terhadap tangan pencuri kecuali kalau nilai barang yang dicuri itu 1/4 dinar atau lebih. Jadi kalau di bawah 1/4 dinar enggak boleh dipotong. Loh, masa gitu? Ya. Berapa 1/4 dinar itu? Dihitung. Ya, coba tangannya sudah gondal-gandel gini. Nah, syariat Islam sudah Allahu Akbar. Ya. Nah, baru mau buka buku fikih, ya. Hitung. 1 dinar itu nilainya sama dengan barakallahu fikum 4 gram 1/8. 4/8 gram emas. 1 gram berapa sekarang, Mas? Cepat. Jangan ketinggalan zaman. 150.000. Masa? Mau beli ada mesen 1 kilo. Berapa? Siapa yang tahu? Hah? Berapa? 300.000. Masya Allah. Nah. Berarti kalau 4 gram berapa? Cepat ini lulusan. 1.200.000. Nah. 1/8. Wis buang 1/8-nya. Nggak usah sudah. 1.200.000. Kalau 1/4 dinar berapa? Bagi lagi aja, bagi 4 lagi. Berarti berapa? 300.000 nilainya. Lah 20 butir telur ayam kampung itu berapa nilainya? Hah? 20.000. Anggap 40.000. Iya. Kecuali kalau kulitnya terbuat dari emas. Lain lagi. Mahal. Barakallahu fikum. 20.000 lah ya. Ini katanya 300.000 batasan minimalnya. Ya Allah. Akuan minta maaf Pak Maling. Minta maaf. Lah ini. Itu nisbi kata mereka. Nisbi. Karena Al-Quran sudah masuk ke otaknya Rasul. Siapapun manusianya. Ya. Siapapun manusianya. Wah pencuri lagi. Allahu Akbar. Syariat Islam. Potong tangannya. Wah, pakai spanduk lagi. Nah, penerapan syariat Islam. Potong. Nah, apa yang dicuri? Sudah memenuhi syarat ini. Apa? Emas 2 on. 2 on itu berapa gram? Cepat. 200. Kuliah di mana? Kok pintar? Nah, 200 gram kali 300.000 cepat. Ya biar anak nggak capek kan hitung-hitungan. Biar anak yang ceramah antum yang hitung. Berapa? 200.000 kali 300. 200 gram kali 300. Berapa? 600.000. Salah. TK-nya di mana? TK-nya yang kurang bagus ya. Iya. Berapa? Hah? Masa 600.000? Saya mau beli. Hah? Apa? Yang keras dong. Kalau cepat gitu ya. 600 juta. 6 juta. Mau beli saya. Berapa? 60 juta juga saya mau beli. Betul. 60 juta 2 on. Masa? Ya sudah anggap betul ya 60 juta biar cepat. Nah, 60 juta. Berarti sudah memenuhi syarat. Syarat minimalnya kan 300.000 ya. Potong. Bahkan kalau sudah mau gini 300.000 minimalnya ini 660 juta. Berarti potong semuanya sudah sak kepalanya. Nah, saking semangatnya syariat Islam. Sudah.
potong. Begitu selesai dipotong, baru diinterogasi BAP, ya. BAP. Kamu mencuri ya? Iya Pak, saya mencuri. Entah apa? Iya, cuma saya mau tanya. Tadi di mana kamu mendapatkan 2 on emasnya? Saya tadi menemukan di pagar depan rumahnya Pak. Oh iya, ditanya si pemilik emas. Kamu tadi masuk rumah, taruh di mana emasnya? Iya. Tadi saya punya 2 on emas. Saya mau masuk ke dalam, khawatir ketahuan istri. Nanti istri mengira saya kaya, nanti minta mobil, minta ini. Maka saya taruh di depan, di pagar. Karena saya mau keluar lagi. 2 on emas ditaruh di pagar. Ya subhanallah. Setelah dibaca bahwa tangan pencuri itu boleh dipotong apabila barang yang dicuri itu adalah jenis barang yang sudah dijaga baik, memenuhi syarat. Emas 2 on itu di mana letaknya kira-kira? Di pagar rumah atau di lemari? Di lemari. Di dalam lemari ada laci, kunci lagi. Di dalam laci ada gua, kunci. Begitu mestinya. Lah ini 2 on emas ditaruh di pagar. Ada orang lagi lewat tadi. Kok melihat? Dilihat sedikit lampu atau apa. Dilihat kok emas. Masuk kan. Ketika pemilik emas keluar dibilang maling. Lah ini karena tidak mengetahui syariat. Lah itu semua nisbi. Ini sangat berbahaya. Ikhwani fid din, barakallahu fikum. Yang anehnya, mereka itu tidak menganggap nisbi dalam praktek amaliyah mereka. Penafsiran-penafsiran yang dikeluarkan oleh para penafsir kufar. Di situ ada beberapa tokoh penafsir kufar. Namanya sulit lidah saya untuk mengucapkannya. John Wansbrough. Nah, ini namanya. Kata John Wansbrough ini, Ambruk mungkin Brok gitu ya. Kata dia bahwa sebagai sebuah teks, bahasanya tuh gitu, memang nyengit. Sebagai sebuah teks, Al-Quran itu harus dikaji dengan analisis sastra. Karena kelahirannya itu pada masa kejayaan kesusastraan itu tadi. Salah satu implikasinya adalah klaim bahwa Al-Quran telah mengalami evolusi sejalan dengan waktu. Sehingga Al-Quran yang dipahami Muslim sekarang ini bukan kitab yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad lebih 1400 tahun yang lalu. Ini guru, para dosen dan profesor di perguruan tinggi agama dalam tanda kutip Islam, ya, negeri maupun swasta. Ini gurunya. Nah, kira-kira apa yang akan dihasilkan? Maka sudahlah wahai umat Islam, wahai saudaraku, taubat. Taubat cepat. Peduli kepada bangsa ini, pedulilah kepada umat ini. Jangan umat ini jadi korban kebusukan cara berpikir dan akidah Anda. Jangan. Tolong jangan. Taubatlah kepada Allah. Taubat. Tegakkan syariat Islam. Kembali pada syariat Allah. Agar musibah ini tidak menimpa kita. Kehidupan yang sempit mencekam ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau mengamalkannya, tidak mau menerapkannya, memutarbalikkannya, mencelanya, sungguh bagi dia, kata Allah, kehidupan yang sempit, mencekam, menjepit, ketakutan, kesulitan. Ayo tobat. Jangan menuruti hawa nafsu untuk mempertahankan otak-otak Anda yang telah dikotori oleh orang-orang kafir Yahudi dan Nasara.
Allah menyatakan tentang mereka, wadda katsirun min ahlil kitab law yudhillunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min 'indi anfusihim. Sungguh kata Allah, orang-orang ahlul kitab itu Yahudi dan Nasara itu sangat berambisi untuk menyesatkan kalian, membuat kalian ini kafir. Kuffaran hasadan min indi anfusihim, sebagai bentuk kedengkian mereka terhadap kalian wahai umat Islam, kata min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Setelah nampak jelas kepada mereka kaum Yahudi dan Nasara itu kebenaran bahwasanya Nabi Muhammad yang telah disebutkan dalam Taurat dan Injil, sifat-sifat dan kriterianya itu adalah benar dan wajib diimani oleh mereka. Mereka ini orang-orang yang sombong kepada Allah, dilaknat oleh Allah karena mereka itu suka mengkebiri syariat Allah, suka menentang dan memutarbalikkan wahyu Allah, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ihi. Allah ulang-ulang, mereka Yahudi yang Allah laknat itu, kebiasaan mereka adalah menyelewengkan ayat-ayat syariat Allah dari tempat-tempatnya yang telah Allah letakkan. Riba halal. Hukum waris harus sama pria wanita. Penerapan hukum waris menurut yang telah ditentukan oleh ayat tidak relevan dengan perkembangan zaman. Ya, karena memang filsafat Yahudi dan Nasara bahwa Taurat dan Injil yang ada pada mereka itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia sekarang menyatakan bahwa wanita itu sama dengan laki-laki. Bahkan banyak wanita itu yang pengusaha, wanita karir dan seterusnya. Maka tidak relevan kata tokoh ini yang pernah berposisi pada posisi tinggi di negeri kita ini. Barakallahu fikum, menyatakan tidak relevan lagi hukum waris tersebut dengan pembagian 2:1 untuk pria dan wanita. Ikhwani fid din, barakallahu fikum. Begitulah Yahudi, diikuti jejaknya oleh umat ini. Dan ternyata kalau kita kembali kepada sejarah Yahudi liberal, disebutkan bahwa perintis pertama adanya Yahudi liberal itu adalah dari kalangan orang-orang homoseksual. Orang-orang homo dan gay. Ya subhanallah. Diikuti, subhanallah, persis kejadiannya. Mereka membuat sistem penafsiran terhadap Bible, terhadap kitab suci mereka, yang dinyatakan itu adalah wahyu dewa. Dibuat sebuah sistem penafsiran yang diistilahkan dengan hermeneutika, adalah sistem penafsiran terhadap pesan-pesan dewa Zeus, dewa Yunani kuno. Sistem hermeneutika ini akan diterapkan terhadap Al-Quran. Dan sekarang dijadikan kurikulum resmi di perguruan-perguruan tinggi yang tadi saya sebutkan itu. Dan bahkan dibanggakan. Dan di sisi lain mereka mencemooh tafsir-tafsir konservatif atau tafsir-tafsir warisan para ulama terdahulu. Dicemooh. Ternyata mereka nggak sportif juga. Mereka menyatakan relatif. Semua itu relatif, nggak ada otoritas. Ternyata mereka sendiri terjebak. Mereka mencemooh tafsir salaf dan mengagung-agungkan tafsir yang datang dari kaum Yunani kuno sebagai penafsiran terhadap pesan-pesan dewa. Kaum muslimin yang saya muliakan, dari kajian di siang hari ini tentunya semuanya tidak lain kembali kepada upaya untuk kita peduli kepada umat. Untuk kita sama-sama mencari jalan keluar untuk kaum muslimin di negeri kita ini.
untuk sama-sama kita ini takut kepada Allah dan memikirkan nasib umat. Jangan sampai Anda berpolitik di atas darah dan tangisan umat. Jangan. Jangan sampai Anda berusaha berekonomi dan berdagang di atas penderitaan umat. Jangan. Dan seterusnya. Jangan Anda mengejar popularitas dengan umat sebagai tumbalnya. Jangan. Semoga kajian kita di siang hari ini bermanfaat dan sebagai sumbangsih kita dan majelis ini untuk umat Islam di Indonesia secara khusus. Sebagai sumbangsih untuk kita sama-sama mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan terbebasnya negeri kita ini dari berbagai problem yang melilit mereka. Ada beberapa pertanyaan tapi mungkin saya hanya menjawab satu dari pertanyaan yang masuk ini. Karena keterbatasan kemampuan tentunya. Kemampuan ilmu lebih utama. Yang pertanyaan ini adalah, apakah pentolan-pentolan jil, jaringan Islam dalam tanda kutip liberal, itu adalah orang-orang atau seorang yang muslim? Apakah mereka itu muslim? Ya, mereka mengaku Islam, mengaku muslim. Tapi saya hanya tahu dari pernyataan para ulama salaf, dari pernyataan para ulama terbaik yang menyatakan bahwa orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk bukan kalamullah itu adalah kafir. Dinyatakan oleh Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, dinyatakan oleh Ibnul Madini, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah. Mereka menyatakan man qala innal Qur'ana makhluk laisa kalamullah fahuwa kafir. Yang mengingkari Al-Quran sebagai kalamullah dan menyatakannya sebagai makhluk, apalagi menyatakan bahwa Al-Quran itu produk budaya, tidak memiliki sakralitas dan seterusnya. Itu mereka dulu, para ulama menyatakan kafir. Saya mendengar dari para ulama terdahulu yang tertulis dalam buku-buku akidah dan bahkan buku-buku tafsir menyebutkan bahwa orang yang mengingkari takdir, menyatakan bahwa tidak ada takdir, itu adalah kafir. Itu yang saya tahu. Jadi Allah musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita, memberikan taufik kepada mereka untuk bertakwa dan berjalan di atas syariat Islam, dan semoga